Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Aulia, asal kelas D dengan NIM 24070150180 akan mempresentasikan materi mata kuliah biopsikologi yang berjudul Brain Disorder. Nah, langsung saja kita ke materi pertama. Nah, jadi materi pertama itu tentang headache dan migrain. Nah, jadi sakit kepala dan migrain ini dapat muncul secara bertahap atau tiba-tiba dan berlangsung kurang dari 1 jam hingga beberapa hari. Nah, sakit kepala dan migrain ini disertai dengan gangguan sensorik seperti mual dan muntah. Nah, sakit kepala dirasakan dengan perasaan tertekan di belakang mata dan sesak di sekitar kepala. Sakit kepala ini biasanya disebabkan oleh stres yang menyebabkan ketegangan pada otot leher dan kulit kepala. Shock atau stres emosional. Nah, seperti kelelahan atau kurang tidur, tidak makan, dan dehidrasi. Lalu yang kedua, makanan seperti banyak memakan keju atau coklat itu juga bisa menyebabkan migrain. Lalu yang ketiga ada perubahan hormonal, ini jika kita ingin menstruasinya. Lalu yang faktor keempat itu perubahan cuaca atau suasana yang pengap bisa menyebabkan kita migrain. Nah, saat serangan migrain ini berlangsung, sinyal nyeri yang berasal dari mendingan ini ditransfer ke nukleus di mendingan dan kemudian diteruskan melalui hipotalamus dan talamus ke berbagai wilayah korteks. Sehingga lalu berikutnya, nah tahapan sakit kepala. Nah, jadi yang pertama itu ditanda dengan gerakan mual, lalu muntah. Nah, dan yang keempat diikuti tahapan postdromal, yakni kelelahan dan konsentrasi yang buruk. Nah, tahapan awal itu sebagai kecemasan, perubahan suasana hati, dan kelelahan atau energi yang berlebihan, diikuti oleh aura kilat, cahaya, dan distorsi visual seperti kekakuan, kesemutan atau mati rasa, kesulitan berbicara, dan koordinasi yang buruk. Terus selanjutnya, cedera kepala. Nah, jadi cedera kepala ini seringkali disadap sehingga menyebabkan otak kita terguncang. Nah, cedera kepala biasanya menyebabkan pasien kehilangan kesadaran atau mengalami amnesia. Nah, terdapat juga cedera yang menyebabkan hilang ingatan serta gangguan kognitif. Nah, jadi jenis cedera kepala ini ada dua, yakni ada cedera ringan seperti luka atau benjolan di kulit kepala, dan ada juga cedera berat seperti kerusakan pada. Nah, selanjutnya itu ada epilepsi. Nah, jadi epilepsi ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami kejang karena adanya aktivitas tidak normal di otak. Terkadang dapat diketahui dan juga tidak diketahui. Namun beberapa penyebab yang biasanya terjadi adalah karena faktor tumor, stroke, atau faktor lingkungan dan kondisi tertentu. Nah, jenis kejang ini ada dua, yakni ada kejang parsial dan kejang umum. Nah, kejang parsial ini di mana gejala yang disebabkan itu terbatas sehingga hanya terjadi pada satu bagian tubuh. Nah, namun kalau kejang umum itu di mana kejang terjadi lebih besar sehingga menyebabkan kehilangan kesadaran dan gerakan tubuh yang tidak dapat dikendalikan. Ini sudah mencakup seluruh tubuh kita. Next, yang berikutnya ada meningitis dan encephalitis. Nah, jadi meningitis dan encephalitis ini adalah penyakit radang yang disebabkan oleh infeksi. Nah, meningitis dan encephalitis dapat menyerang orang dari segala usia, serta memiliki risiko yang cukup serius apabila tidak mendapat penanganan yang tepat. Meningitis adalah infeksi yang terjadi pada selaput yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan encephalitis adalah peradangan pada otak yang diakibatkan oleh infeksi atau kesalahan pada sistem imun yang menyerang otak. Nah, jadi encephalitis ini atau radang otak adalah peradangan pada otak itu sendiri akibatnya infeksi sistem imun yang dapat menyerang otak. Nah, penyakit ini tidak melihat usia, semua umur dapat merasakan penyakit ini. Kelemahan otot, demensia mendadak, hilang kesadaran, kejang, dan hingga kematian. Nah, yang menyerang virus yang menyerang encephalitis
karena virus yang menyerang seperti virus herpes simplex, virus varicella zoster, virus campak, gondok, dan rubella, virus West Nile, virus rabies, yang sebenarnya adalah penyakit abses otak. Nah, penyakit ini sering dikenal dengan abses cerebral, yaitu merupakan pembengkakan berisi nanah di dalam otak yang berbentuk infeksi atau cedera pada kepala yang memungkinkan. Nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, adapun gejala dari abses ini, dia dapat bergerak secara perlahan, berupa sakit kepala. Nah, yang kedua adalah masalah neurologis, di mana kelemahan otot dan bicara tidak jelas, perubahan kondisi mental, suhu tinggi, kejang mual, leher kaku, dan perubahan penglihatan. Nah, dari bagian tengkorak seperti infeksi tali, pneumonia, penyebaran darah atau trauma seperti cedera kepala parah yang menyebabkan tengkorak retak. Nah, abses otak didiagnosis melalui tes darah dan pembedahan merupakan bentuk perawatan yang paling sering digunakan untuk gejala abses ini. Lalu yang berikutnya adalah TIA atau transient ischemic attack, adalah kondisi di mana seseorang mengalami stroke ringan. Ini disebabkan karena sumbat sesaat. Nah, sehingga aliran darah ke otak akan melambat atau terhenti, sehingga mengakibatkan gejala gangguan fungsi otak sesaat. Nah, umumnya TIA ini terjadi kurang dari 2 jam, walaupun pendefinisi kurang dari 24 jam. Kemudian pasien kembali normal. Nah, dia ini memiliki gejala yang sama dengan penyakit stroke, namun dia bedanya tadi hanya berlangsung beberapa menit. Dan gejalanya itu bisa meliputi lemah atau mati rasa pada satu sisi tubuh, gangguan penglihatan, kesulitan berbicara, atau hilangnya keseimbangan. Next ada stroke dan pendarahan. Nah, jadi stroke ini kondisi yang mengancam jiwa yang terjadi ketika pasokan darah ke otak itu terputus. Nah, jadi ada 2 jenis stroke. Yang pertama ini ada iskemik dan hemoragik. Nah, yang penyebab oleh penyumbatan pembuluh darah ini yang membawa darah dan oksigen ke otak. Penyumbatan ini bisa disebabkan oleh gumpalan darah atau emboli. Nah, emboli itu partikel yang menyumbat pembuluh darah. Nah, lalu gejala stroke iskemik. Pertama kita akan membahas gejala stroke iskemik. Nah, dia ini mirip dengan stroke secara umum seperti kelemahan atau mati rasa pada bicara, memahami ucapan, gangguan penglihatan, pusing, kehilangan keseimbangan, sakit kepala yang tiba-tiba dan hebat. Nah, lalu yang kedua itu stroke hemorrhagic, dia terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, darah yang keluar dari pembuluh darah yang pecah ini kemudian menekan jaringan-jaringan otak yang ada di sekitarnya. Nah, gejala stroke hemorragik ini umumnya lebih parah dan berkembang lebih cepat dibandingkan stroke iskemik tadi. Nah, gejalanya meliputi sakit kepala yang sangat hebat dan tiba-tiba, mual dan muntah, kehilangan kesadaran, bahkan kejang. Nah, lalu apa penanganan dari keduanya? Itu biasanya untuk melarutkan bekuan darah ataupun bedah. Nah, sedangkan pada stroke hemorragik, dia penanganannya fokus untuk menghentikan pendarahan. Lalu yang penyakit selanjutnya itu ada tumor otak. Nah, bisa dilihat gambarnya teman-teman. Nah, jadi tumor otak ini disebabkan oleh sel-sel yang berkembang biak secara tidak normal. Nah, tumor ini dapat terjadi di bagian otak manapun. Nah, dari ruang intrakrasial antara otak dan tengkorak hingga jauh di dalam otak sendiri ya. Tumor bersifat jinak atau ganas dan pengobatannya pun bervariasi. Nah, jadi pada orang dewasa sekitar 24% itu bermula dari mendingan selaput yang mengelilingi dan melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, ini cenderung mudah diobati. Lalu jika ditemukan lebih awal sekitaran 10%, tumor otak di kelenjar pituitari atau kelenjar pineal yang dikelilingi oleh jaringan otak. Nah, pada anak-anak sekitaran 60%, tumor pada anak-anak terjadi di bagian otak kecil, lalu batang otak hingga 40% muncul di otak besar. Ada sekitar 130 jenis tumor orang di segala usia atau tahap.
Lalu selanjutnya ada demensia. Nah, demensia ini penyakit yang terkait dengan penurunan fungsi mental yang paling sering terjadi pada orang dewasa berusia 65 tahun ke atas. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena penumpukan endapan protein atau bentuk kerusakan lainnya. Demensia itu dalam segala bentuknya adalah gangguan yang progresif. Nah, gejalanya itu kelupaan ringan yang berkembang menjadi apatis atau depresi dan berkurangnya minat untuk sosialisasi dan hilangnya kendali emosi. Seseorang yang mengalami demensia ini dapat menyebabkan hilangnya kemampuan untuk berbalas kasih atau berempati. Nah, dia itu sulit untuk mengatur aktivitas sehari-harinya. Orang yang mengalami demensia itu sering kayangi atau mengetahui dia tidak tahu di mana mereka berada sekarang dan mungkin bahkan mereka berhalusinasi. Nah, dia juga merasakan kesulitan berbahasa dan membutuhkan bantuan dengan aktivitas dasar seperti makan dan berpakaian. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada penyakit Parkinson. Ya. Nah, jadi penyakit ini merupakan gangguan neurologis yang memengaruhi gerakan dengan menghancurkan sel-sel penghasil dopamin di substansia nigra. Nah, di mana terletak substansia nigra? Ya, ini di bagian paling atas batang otak. Nah, penyakit ini disebabkan menurunnya produksi dopamin nah dalam otak sehingga akibat kematian sel saraf di dalam substansia nigra. Nah, dalam substansia nigra terkandung sel saraf yang membuat neurotransmitter yang menjadi dopamin juga berperan untuk mengendalikan gerakan. Nah, jika dopamin ini menurun produksinya, maka terjadilah penyakit Parkinson di tangan, lengan atau kaki, kekakuan otot, gerakan yang melambat, serta gangguan keseimbangan dan postur tubuh. Nah, penderita Parkinson ini dia relatif lebih membungsi dan kesulitan untuk berbicara secara jelas. Kita bisa lihat di gambar teman-teman. Nah, gangguan lain itu seperti penciuman terganggu, kesulitan buang air, gangguan tidur. Tahap awal penyakit ini biasanya dia hanya mempengaruhi satu sisi tubuh. Nah, tetapi ketika sudah terjadi 80% maka substansia nigranya akan mati dan cacat parah akan terjadi kepada seluruh tubuh. Lalu berikutnya faktor-faktor terjadinya Parkinson itu yang pertama ada faktor usia, di mana dia itu umumnya menyerang orang dewasa yang berusia 60 tahun ke atas. Lalu laki-laki lebih sering terkena dibanding perempuan. Nah, yang ketiga karena pekerjaan seperti paparan terhadap pestisida dan logam berat dan juga genetik menjadi faktor juga dan yang terakhir itu riwayat sering mengalami cedera kepala. Nah, berikutnya adalah penyakit Huntington. Nah, penyakit ini merupakan kelainan genetik yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel saraf di otak. Nah, penyakit ini tentunya mempengaruhi gerakan, pikiran, dan emosi si penderita. Gejala penyakit Huntington ini seringkali muncul pertama kali di usia 30 sampai 40 tahun dan akan makin parah seiring waktu. Nah, pada beberapa kasus gejala penyakit Huntington ini muncul sebelum usia 20 tahun. Nah, tanda-tanda awalnya itu termasuk dia cepat marah, depresi, gerakan yang tidak disengaja, koordinasi yang buruk, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan atau mempelajari informasi yang baru. Nah, terus yang berikutnya ada penyakit multiple sclerosis, ya ini gangguan saraf yang mempengaruhi fungsi otak, mata, dan sumsum tulang belakang. Nah, hal ini diyakini disebabkan ketika sistem kekebalan tubuh kita secara keliru ini merusak lapisan lemak yang melindungi serabut saraf pada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, multiple sclerosis ini merupakan kondisi medis yang perlu diwaspadai. Ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan sistem saraf permanen hingga kelumpuhan. Anda bisa lihat di gambar bagaimana saraf yang normal dan saraf yang sudah terkena multiple sclerosis, teman-teman. Nah, jadi gejala umumnya itu tentunya gangguan penglihatan, gangguan koordinasi tubuh, mati rasa bagian tubuh tertentu, kesulitan berjalan dan menjaga keseimbangan tubuh dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya ada
motor neuron disease. Nah, penyakit saraf motorik adalah kondisi ketika saraf motorik ini mengalami kerusakan. Nah, sehingga penderitanya ini sulit berjalan, berbicara, bahkan bernafas. Nah, sistem saraf motorik ini terbagi dua, yaitu sistem motorik atas yang terdapat di otak dan sistem motorik bawah yang terletak di sumsum tulang belakang. Nah, jadi gejala utama dari MND ini mencakup kelemahan otot, kram, kesendalan, kehilangan kemampuan bicara, dan kelemahan anggota. Nah, terus yang berikutnya paralisis. Nah, paralisis ini adalah kondisi lumpuh karena gangguan pada saraf yang berperan dalam mengatur gerakan otot tubuh. Nah, paralisis ini membuat anggota tubuh tidak bisa digerakkan, membuat disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Kelumpuhan akibat paralisis ini bisa terjadi pada salah satu area tubuh dan bisa juga terjadi secara menyeluruh. Nah, keadaan ini juga bisa terjadi secara mendadak ataupun perlahan-lahan dan bahkan bisa menular. Nah, paralisis ini bisa kita lihat dapat mempengaruhi seluruh anggota tubuh, dan di sini saya merincikan tiga bagian. Ini ada hemiplegia, dia hanya menyerang satu sisi tubuh. Paraplegia hanya eh, ini menyerang sumsum tulang belakang. Ini disebabkan oleh trauma otak. Lalu yang quadriplegia itu dikenal sebagai sebagian atau seluruhnya seperti halnya tubuh dari leher ke bawah, biasanya sebagai akibat dari patah pada bagian bawah leher. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri untuk secara rincinya. Lalu berikutnya ada Down syndrome. Nah, Down syndrome ini uh, dia mempengaruhi perkembangan fisik dan mental. Nah, dia terjadi ketika salinan ekstra kromosom dibuat secara bayi yang lahir dengan gangguan ini. Dia tuh memiliki karakteristik wajah yang dapat diidentifikasi dan keterlambatan perkembangan yang terbukti sejak pada awal bayi. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar uh, Down syndrome atau trisomi 21-nya itu disebabkan oleh salinan ketiga kromosom 21. Ini mengganggu fungsi otak yang terkait dengan memori dan pembelajaran, nah, terutama di hipokampus. Jadi risiko Down syndrome ini meningkat seiring usia ibu. Semua penderita mengalami kesusahan belajar dan beberapa masalah kesehatan seperti gangguan jantung, pendengaran, dan penglihatan yang bisa terjadi. Nah, jadi ini gambaran trisomi 21-nya, dia ada tiga. Itulah Down syndrome. Nah, berikutnya ada cerebral palsy. Nah, kondisi ini yang terjadi karena kerusakan otak yang berpengaruh pada kemampuan motorik seseorang. Nah, gejala anak dengan cerebral palsy ini seringkali mengalami gangguan pada fungsi motoriknya. Nah, seperti otot kaku dan sulit bergerak. Nah, terganggu keseimbangan cerebral palsy campuran itu kerusakan di beberapa kendali sistem otak. Teman-teman bisa seperti ini, dia itu mengidap cerebral palsy. Nah, yang berikutnya ada hidrosefalus. Ini adalah penumpukan cairan di otak. Seperti kita lihat pada gambar, kita lihat bahwa ada penumpukan cairan di bagian otak pada anak tersebut. Nah, jadi penumpukan cairan inilah yang dapat merusak jaringan otak. Otak setelah stroke, pendarahan, tumor otak, atau meningitis. Sedangkan pada anak, hidrosefalus itu terjadi karena kelahiran prematur biasanya atau pendarahan otak. Nah, jadi gejala utama dari hidrosefalus ini adalah sakit kepala, mual, penglihatan kabur, dan kebingungan. Lalu yang berikutnya ada narkolepsi. Nah, ini gangguan tidur yang menyebabkan kita merasa kantuk berlebihan di siang hari dan serangan tidur mendadak. Hal ini terjadi karena gangguan pada sistem yang mengatur siklus tidur dan bangun kita. Nah, ada terjadi gangguan di siklus tersebut. Nah, terutama itu terkait dengan kurangnya zat kimia otak yang disebut hipokretin. Nah, jadi hipokretin inilah yang mengendalikan kewaspadaan. Berikutnya yang terakhir ada koma. Nah, koma ini adalah keadaan ketidaksadaran yang dalam berkepanjangan. Nah, baik karena cedera atau diinduksi untuk mengobati kondisi medis. Pasien koma ini dia tidak responsif dan mungkin terlihat seperti tertidur.
Namun tidak seperti dalam tidur nyenyak, seseorang yang koma ini tidak dapat dibangunkan oleh rangsangan apapun, termasuk rasa sakit. Seperti yang saya bilang, dia tidak responsif terhadap rangsangan apapun. Nah, jadi koma ini adalah keadaan ketidaksadaran yang dia waktunya berkepanjangan. Jadi pasien koma ini tidak responsif, namun dia itu tidak seperti dalam tidur nyenyak, ya. Seorang yang koma ini tidak dapat dibangunkan dengan rangsangan apapun. Jadi pengobatan untuk koma ini tergantung pada penyebab spesifiknya, tetapi secara umum tindakan medis. Nah, pasien koma ini tentunya ditempatkan di unit perawatan intensif dan mungkin sering memerlukan bantuan hidup penuh sampai situasinya membaik. Baik teman-teman, mungkin itulah tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya semua.